Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bioteknologi industri, bagian farmasi dan juga bagian obat-obatan. Nah, dalam industri farmasi atau industri obat-obatan ini, mikroorganisme menghasilkan antibiotik dan hormon. Nah, antibiotik ini biasanya zat yang dihasilkan oleh suatu mikroorganisme untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme lainnya. Nah, khususnya itu mikroorganisme parasit, hewan, dan manusia. Nah, penisilin merupakan antibiotik pertama yang dibuat dalam skala industri. Nah, yang ini dihasilkan oleh jamur Penicillium notatum. Nah, contoh lain yaitu neomycin B yang dihasilkan oleh Streptomyces paradi. Kemudian, contoh industri di Indonesia di bidang farmasi dan obat-obatan yaitu perusahaan farmasi nasional baik dari BUMN seperti PT Kimia Farma, TBK, dan PT Kalbe Farma. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bioteknologi industri bagian pangan. Nah, secara garis besar kegiatan bioteknologi dalam bidang pangan ini meliputi yang pertama itu teknologi sel mikroba untuk produksi pangan terfermentasi dan aktif pangan. Terus yang kedua itu aplikasi enzim baik untuk persiapan bahan maupun pengolahan pangan. Terus yang ketiga itu kultur sel atau jaringan tanaman dan tanaman transgenik. Kemudian yang keempat itu kultur sel hewan dan hewan transgenik. Kemudian yang kelima itu rekayasa genetika. Nah, selanjutnya itu ada garis besar produk bioteknologi pangan dapat dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu yang pertama itu produk bergizi tinggi. Nah, contohnya itu tempe. Nah, tempe ini merupakan makanan tradisional masyarakat Indonesia yang sudah dikenal sejak dulu. Nah, tempe ini dibuat dengan memanfaatkan jamur genus Rhizopus. Nah, contohnya seperti Rhizopus oligosporus. Nah, kemudian yang kedua itu roti. Nah, roti ini dalam pembuatan roti pada adonan tepung ditambahkan ragi ke dalam adonan tersebut dan dibiarkan beberapa saat. Nah, di dalam ragi terdapat jamur Saccharomyces cerevisiae. Nah, kemudian yang ketiga itu nata de coco. Nah, nata de coco ini merupakan produk fermentasi air kelapa oleh bakteri Acetobacter psillinum. Nah, kemudian yang kedua itu produk fermentasi alkohol. Nah, contohnya itu tape. Tape ini merupakan makanan beralkohol yang memiliki rasa khas dengan kandungan alkohol 3-5%. Nah, yang kedua itu bir. Nah, bir ini dibuat dari tanaman barley sejenis gandum. Nah, pada umumnya yang digunakan dalam pembuatan bir adalah Saccharomyces cerevisiae dan Saccharomyces casbargenis. Kemudian yang ketiga itu wine. Nah, minuman anggur atau wine terbuat dari sari buah anggur yang juga difermentasi oleh bakteri Saccharomyces cerevisiae. Kemudian yang ketiga itu produk fermentasi asam. Contohnya itu yang pertama itu yogurt. Nah, bakteri asam laktat yang digunakan untuk pembuatan yogurt adalah Lactobacillus bulgaris. Nah, bakteri tersebut mengubah gula susu atau laktosa menjadi asam laktat. Kemudian yang kedua itu keju. Nah, dalam pembuatan keju, bakteri yang digunakan adalah bakteri asam laktat, yaitu Lactobacillus bulgaricus. Nah, proses pembuatan keju ini diawali dengan pemanasan suhu dengan suhu 90 derajat atau divaturisasi. Kemudian yang ketiga itu acar. Nah, bakteri asam laktat yang digunakan atau fermentasi sayur-sayuran dan biji-bijian dalam pembuatan acar adalah Lactobacillus casei. Kemudian yang keempat itu produk bahan penyedap. Nah, contohnya itu yang pertama itu tauco. Nah, tauco itu merupakan produk fermentasi biji kedelai oleh kapang, hamir ataupun bakteri. Nah, pada pembuatan tauco ini terdapat dua tahap proses fermentasi. Yaitu fermentasi pertama itu menggunakan kapang, terus yang fermentasi kedua itu menggunakan mikroorganisme yang terlibat dalam pembuatan tauco, antara lain
Aspergillus oryzae dan juga Rhizopus oligosporus. Kemudian yang kedua itu kecap. Kecap itu merupakan bahan penyedap hasil fermentasi biji kedelai. Nah, mikroorganisme yang terlibat dalam fermentasi kecap antara lain Aspergillus oryzae. Kemudian yang ketiga itu terasi. Nah, terasi ini merupakan produk fermentasi dari udang atau ikan menjadi bentuk pasta berwarna merah, kecoklatan dan beraroma khas. Nah, mikroorganisme yang terlibat ini antara lain Bacillus dan juga Pediococcus. Nah, baiklah, selanjutnya yaitu yang ketiga itu bioteknologi industri perminyakan dan pertambangan. Nah, beberapa contoh penerapan bioteknologi di bidang industri pertambangan adalah yang pertama itu bakteri pemisah logam. Nah, bakteri yang dapat memisah tembaga dari bijinya adalah Thiobacillus peroxidan yang berasal dari hasil oksidasi senyawa organik khususnya senyawa besi dan belerang. Kemudian yang kedua itu bioremediasi atau pencemaran logam berat. Nah, ini ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah bahayanya pencemaran logam berat. Yang pertama itu detoksifikasi. Nah, yang detoksifikasi ini pada prinsipnya mengubah ion logam berat yang bersifat toksik menjadi senyawa yang bersifat tidak toksik. Kemudian yang kedua itu biohidrometalurgi. Nah, pada prinsipnya mengubah ion logam yang terikat pada suatu senyawa yang tidak dapat larut dalam air menjadi senyawa yang dapat larut dalam air. Kemudian yang ketiga itu biolasing, merupakan aktivitas mikroba untuk melarutkan logam berat dari senyawa yang mengikatnya dalam bentuk ion bebas. Kemudian yang keempat itu bioakumulasi, yang merupakan interaksi mikroba dan ion-ion logam yang berhubungan dengan lintasan metabolisme. Nah, adapun contoh mikroba pendegradasi logam, yaitu contohnya bakteri belerang, khususnya Thiobacillus peroxidan. Kemudian mikroba mikroalga, contohnya Spirulina sp. Nah, kemudian jamur Saccharomyces cerevisiae dan Candida sp yang dapat mengakumulasikan Pb dari dalam perairan. Kemudian yang ketiga itu bioremediasi air asam tambang. Nah, air asam tambang atau ATT adalah istilah umum yang digunakan untuk menyebutkan lindian atau rembesan atau aliran yang telah dipengaruhi oleh oksidasi alamiah mineral sulfida yang terkandung dalam buatan yang terpapar selama penambangan. Nah, secara teknis limbah minyak bumi bisa dibersihkan menggunakan bakteri Bacillus sp, sementara limbah merkuri bisa menggunakan Pseudomonas pseudomallei, kemudian penol itu menggunakan Candida sp. Nah, selanjutnya itu yang ketiga itu bioremediasi air asam tambang. Nah, air asam tambang atau ATT adalah istilah umum yang digunakan untuk menyebutkan lindian, rembesan atau aliran yang telah dipengaruhi oleh oksidasi alamiah mineral sulfida yang terkandung dalam batuan yang terpapar selama penambangan. Nah, biasanya mikroorganisme yang berperan dalam proses ini yaitu contohnya itu Bacillus sp. Sementara limbah merkuri bisa menggunakan Pseudomonas pseudomallei. Kemudian sedangkan penol menggunakan Hamir Candida sp.